Konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Wentian pun kemudian kembali ke mansion keluarga Qin. Namun tiba-tiba Wentian terkejut karena dirinya itu melihat banyak penjaga yang ada di tempat itu. Wentian pun langsung bergegas untuk memasuki mansion kembali. Wentian berkata di dalam hati, sepertinya mereka orang dari istana Divine General Material. Sekarang aku harus mencari ayah angkat untuk membicarakan sebuah solusi. Tiba-tiba, dari arah samping kiri Wentian, terlihatlah sebuah serangan yang melancar ke arahnya. Wentian yang melihat serangan itu pun dengan sigap langsung menghindari serangan itu. Dan serangan itu ternyata dilakukan oleh seorang pria besar berambut merah. Pria besar berambut merah itu pun berkata, "Kemampuanmu cukup bagus. Apakah kau adalah Qin Wentian yang disebut sebagai jenius dari keluarga Qin?" Wentian yang mendengar itu pun agak terkejut. Gak lama, para pasukan pun langsung datang ke belakang pria besar berambut merah itu. Pria besar berambut merah pun kemudian berkata, "Bagus sekali, kau, Qin Yao, dan yang lain segera ikut aku ke istana Divine General Material sekarang. Aku ingin kalian bersamaku." Gak lama setelah itu, datanglah ayah dari Wentian yang berkata, "Wu Xiu, beraninya kau menyerang aku di mansion ini? Apakah kau mau menjadi musuh dari keluarga Qin saat ini? Di mana tempat latihan keturunan keluarga Qin bukanlah keputusanmu. Kenapa kau malah datang ke tempat ini?" Gak lama setelah itu, datanglah seseorang yang berkata, "Pak Tua, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jika bukan karena perintah atasan, sampah di keluargamu yang lebih rendah daripada binatang tidak mungkin pantas untuk memasuki istana Divine General Material." Itu benar. Mendengar itu, Qinji pun langsung melesat dan berkata, "Yelang, jangan begitu sombong." Orang yang mengatakan sebelumnya ternyata bernama Yelang. Melihat Qinji yang saat itu melesat ke arahnya, Yelang pun langsung bersiap untuk melepaskan serangan. Dia pun langsung menyerang Qinji dengan kekuatannya yang membuat tulang rusuk Qinji saat itu sampai patah. Qinji yang menerima dampak itu pun sampai terpental. Qinji pun merasakan kesakitan di tubuhnya. Melihat Qinji yang saat itu terpental, Wentian dan Qin Yao pun langsung mendekat ke arah Qinji. Melihat Yelang yang saat itu berniat untuk membunuh Qinji, Wentian pun langsung maju untuk menangkap tangannya. Melihat sikap Wentian itu, Yelang pun berkata, "Kau lancang sekali. Jangan bilang kau berani melawanku." Tapi melihat kekuatan Wentian yang saat itu cukup hebat, Yelang pun berkata, "Ada satu yang cukup hebat. Bermainlah denganku sedikit lebih lama." Mendengar itu, Wu Xiu pun berkata, "Kita kesini tidak untuk bermain. Jadi jangan membuat keributan dan mempermalukan dirimu sendiri." Di sisi lain, terlihatlah Qin Yao yang marah banget sama Yelang dengan berkata, "Yelang, beraninya kau berbuat seperti ini. Jangan kira kau bisa keluar hidup-hidup dari mansion ini." Namun Yelang yang melihat Qin Yao itu malah tertawa dan berkata, "Oh, aku takut banget. Memangnya apa yang bisa dilakukan dari sampah pembuangan tempat ini? Kenapa kau nggak jadi selirku aja dan ikutlah denganku?" Mendengar itu, Qin Yao pun berniat untuk membunuhnya. Tapi saat itu Wentian pun menghentikannya. Wentian pun berkata, "Biarlah binatang menjadi binatang. Lebih baik aku menghancurkanmu di sini. Aku mendengar kau sudah lama berada di tahap body refinement kan? Ayo maju sini. Selain kau memakai baju yang sangat aneh, ternyata baumu juga seperti bangkai. Kurasa hidupmu gak lama lagi." Yelang yang mendengar itu pun langsung memadatkan kekuatan besar di kedua tangannya dan melesat dengan sangat cepat ke arah Wentian. Yelang pun berkata, "Baiklah kalau begitu, karena kau benar-benar ingin mati, akan kukabulkan permintaanmu. Akan kubiarkan semua orang yang ada di tempat ini tahu betapa lemahnya dirimu si jenius dari keluarga Qin."
Saat itu, Wen Tian pun melihat serangan besar yang mengarah ke arah dirinya. Namun Wen Tian saat itu nggak cuma tinggal diam, dia pun langsung memadatkan kekuatan bintangnya sambil berkata, "Jangan katakan omongan yang tidak bisa kau lakukan." Wen Tian pun saat itu juga melepaskan serangan tepat ke arah serangan dari Yelang. Seketika, kekuatan biru dan emas pun langsung berbenturan dan menciptakan ledakan besar di tempat itu. Namun di akhir serangan, Wen Tian malah berhasil mementalkan tubuh Yelang. Yelang yang terpental itu pun sampai berlutut dan berkata, "Kau jelas-jelas bukan kultivator tingkat 6 tahap body refinement seperti yang dirumorkan. Apakah kau telah menyembunyikan kekuatanmu? Siapa kau sebenarnya?" Wen Tian yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, "Itu tadi Star Soul Monster Wolf yang sangat cepat dan benar-benar berkekuatan tinggi. Pantas saja dia menjadi sangat sombong." Wen Tian pun kemudian melepaskan palu surgawinya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu akan kuuji kekuatan Star Soul-ku padamu." Wen Tian pun saat itu menghantamkan palu besar itu tepat ke arah Yelang. Yelang pun saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu menghindar sudah tidak ada. Palu itu pun saat itu langsung menghantam seluruh tubuh dari Yelang yang membuat Yelang pun saat itu terpental jauh akibat serangan dari Wen Tian. Bahkan saat itu seluruh tubuh Yelang pun mulai dipenuhi luka. Yelang pun saat itu tersungkur dan berkata pada Wen Tian, "Sialan, aku pasti akan membunuhmu." Melihat Wen Tian yang saat itu sepertinya kelelahan, Qin Yao pun langsung mendekat dan berkata, "Wen Tian, apakah kau tidak apa-apa?" Wen Tian yang mendengar itu pun menjawab, "Tidak apa, aku hanya kehabisan energi." Namun di sisi lain, Wu Xiu yang melihat kekuatan dari Wen Tian itu pun terkejut. Dirinya nggak menyangka hal itu beneran bisa terjadi. Qin Wen Tian benar-benar punya kekuatan di tingkat monster. Wu Xiu pun berkata di dalam hati, ternyata Wen Tian seimbang dengan Yelang yang berada di puncak ranah body refinement. Potensi anak itu memang sangat luar biasa. Jika dibiarkan begitu aja, akan ada banyak masalah nantinya. Kita harus cepat membunuhnya sesegera mungkin. Saat itu, Wu Xiu pun berkata, keluarga Qin telah membangkang keinginan kaisar dan melawan Imperial Order. Tangkap semua yang melawan. Mendengar itu, pasukan-pasukan dari Wu Xiu pun langsung bergerak maju untuk menyerang pasukan dari keluarga Qin. Mereka pun bergerak dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Kalian pergilah. Dengan kami berdua di sini, siapa yang berani bertindak lancang pada kami?" Melihat orang-orang yang ada di tempat itu, Wu Xiu pun tertawa dan berkata, "Tenanglah, mereka cuma Pak Tua yang sudah sekarat. Ayo terus serbu. Kali ini akan kukirim kalian berdua bertemu dengan leluhur keluarga Qin." Saat itu, kepala keluarga pun langsung meminta semuanya untuk mundur ke belakang aula dan mengaktifkan arah yang tersedia. Mereka pun saat itu bergegas untuk masuk. Tapi dari arah belakang, terlihatlah Yelang yang masih mengejar Wen Tian. Yelang pun berkata kepada Wen Tian, "Jangan lari, aku masih ingin membunuhmu." Dan saat itu, terlihatlah Qin Ji yang masih berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Qin Ji pun berkata bahwa dirinya lah yang akan menghentikan Yelang. Tapi sayangnya, Yelang saat itu berhasil menghindari semua serangan Qin Ji dan malah menyebabkan luka fatal pada Qin Ji. Dan sepertinya Qin Ji terbunuh di sini. Qin Yao pun saat itu berteriak memanggil nama Qin Ji tepat saat pintu itu tertutup. Yelang di sini pun masih bertanya-tanya kenapa Wen Tian bisa melampaui dirinya. Dirinya kan ada di puncak tertinggi dari tahap kali ini. Kenapa Wen Tian bisa melepaskan serangan yang mengerikan ke arahnya? Dirinya pun menjadi kesel banget kepada Wen Tian dan berniat menangkap Qin Yao untuk dijadikan mainannya. Sesampainya mereka di luar pintu itu, Qin Yao pun mendekat ke arah Wen Tian dan memanggil nama Qin Ji. Wen Tian yang melihat Qin Yao khawatir itu pun berkata kepada Qin Yao, "Aku akan membalaskan dendam untuknya nanti, jadi tunggu saja."
Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!